Halo Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk lihat sampai sisa akhir tahun kamu ya, seperti apa perjalanan kamu di sisa akhir tahun ini. Jadi mulai Oktober, November, Desember ya, berlaku untuk 3 bulan ya, atau sampai akhir tahun ini. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja ya, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat mulai dari karir kamu atau pekerjaan kamu dulu ya, seperti apa sampai sisa akhir tahun ini ya. Pekerjaan ya, di pekerjaan sampai akhir tahun ini seperti apa perkembangan atau perjalanan kamu dalam hal pekerjaan. Oke, di sini ada Ten of Wands, ada Hermit, oke, ada Page of Cups. Di bottomnya di sini ada Nine of Swords ya. Aku rasa untuk karir ya, dalam hal karir aku ngeliat di sini mungkin akan lebih banyak kerjaan yang menumpuk yang harus kamu selesaikan, dan juga mungkin banyak hal ya, tanggung jawab gitu berperihal pekerjaan, dan agak sedikit bikin kamu tertekan ya, seperti itu. Dan di sini ada Hermit yang dimana mungkin kamu akan mencoba untuk mencari ya cara atau mencari solusi untuk menyelesaikan masalah kamu dalam pekerjaan ya. Dan di Page of Cup mungkin nggak semua ya, beberapa orang mungkin akan ada bantuan dari seseorang ya, mungkin ini teman kerja atau siapapun yang berkaitan dengan pekerjaan ya, mungkin akan memberikan bantuan sama kamu. Dan untuk beberapa orang mungkin ini berkaitan dengan pekerjaan yang apa sih, yang sebenarnya pekerjaan apa sih yang kamu maukan atau yang kamu inginkan gitu. Karena dengan adanya Hermit ini kamu kayak lagi sedang mencari gitu loh, apa yang membuat kamu tuh merasa tidak terbebani dalam pekerjaan, tapi kayak lebih merasa ringan, tidak tertekan gitu loh ya, seperti itu. Kamu mulai kayak merefleksi diri gitu loh, mencari dalam diri kamu karir apa sih yang sebenarnya kamu inginkan atau kamu maukan gitu. Dan ketika kamu di sini benar-benar masuk ke dalam ya, akhirnya kamu kayak menemukan sesuatu yang ternyata ini loh yang aku inginkan, pekerjaan yang seperti ini loh yang aku inginkan, kayak gitu. Dan akhirnya mungkin kamu mulai mencari gitu ya, mulai mencari. Atau kalau tidak mencari pekerjaan baru di sini ya, ya mungkin kamu akan tetap melakukan pekerjaan kamu di pekerjaan lama kamu itu, cuman kamu akan mendapatkan sebuah cara atau solusi yang dimana kamu nggak akan tertekan lagi di situ gitu loh, nggak akan terasa terbebani lagi di pekerjaan kamu itu gitu ya. Kayak kamu lebih ngerasa plong gitu loh, yang mengerjainya tuh kayak seneng, kayak gitu, happy gitu loh. Yang awalnya kamu ngerasa kayak beban, terasa berat gitu ya, terasa sulit, terasa nggak sanggup gitu. Nah akhirnya di sini kamu mulai bisa melihat ya gitu, bahwa ternyata senang ya, kayak gitu loh istilahnya ya. Dan untuk yang di sini aku rasa tidak ada pekerjaan ya, mungkin pengangguran. Kamu juga sepertinya banyak perenungan di sini untuk bisa menemukan solusi ya, atau mencari pekerjaan apa yang pas buat kamu gitu. Dan kamu tuh bawaannya juga tidak tertekan ya ketika melakukan pekerjaan itu gitu. Oke, karena Page of Cup ini juga bisa tawaran pekerjaan, bisa kamu memang mulai melakukan sesuatu hal yang kamu sukai atau senangi berkaitan pekerjaan gitu loh ya, kayak bekerja sendiri gitu loh, sesuai dengan impian kamu, bisa juga seperti itu ya. Sesuaikan aja di sini. Kemudian kita akan lihat untuk perihal keuangan.
mungkin dalam 3 bulan ya, dalam 3 bulan ke depan ini, ataupun energi sampai sisa akhir tahun ya dalam hal keuangan. Oke, the Justice, Two of Pentacles, Two of Wands, the Justice. Oke, di sini aku ngerasa ada keseimbangan ya, yang dimana mungkin cukup stabil dari segi keuangan kamu. Jadi antara pemasukan dengan pengeluaran itu mungkin balance ya. Namun ada juga yang di sini aku ngerasa stabil tapi kayak stuck gitu loh, gak ada perubahan, yang dimana ya uang masuk uang keluar, uang masuk uang keluar gitu. Makanya di sini kamu kayak diminta ya untuk melihat kembali, mengatur ulang kembali gitu loh pemasukan atau pengeluaran kamu. Jangan sampai kayak pemasukan itu lebih kecil daripada pengeluaran gitu loh ya. Jangan terlalu boros, lebih kayak pertimbangkan gitu loh, apakah itu tuh butuh atau penting atau tidak gitu loh. Jadi kamu harus bisa memilih-milih gitu ya. Jangan ragu dalam membuat keputusan juga berkaitan dengan keuangan ya. Jangan kontrol gitu ya, kayak ya seperti yang bilang tadi, kayak keluar masuknya uang tuh kamu kontrol ya, kamu kendaliin gitu. Jangan terlalu boros-boros istilahnya gitu ya. Kamu harus perhatikan penghasilan kamu gitu ya. Jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan ya. Kemudian aku juga ngerasa di sini apa ya, gak semua ya, beberapa orang aja. Dengan adanya The Justice ini ada sebuah keputusan ya yang berkaitan keuangan yang ingin kamu ambil, dan ini sepertinya memang butuh pertimbangan yang cukup lama untuk kamu pertimbangkan, dan kamu harus melihat ya, betul-betul melihat konsekuensinya. Ataupun contoh nih, kalau misalkan kamu ingin investasi ya benar-benar kamu pertimbangkan lah istilahnya kayak gitu, karena Justice ini adalah keputusan yang akan berdampak gitu loh dari segi keuangan kamu. Jadi keputusan ini tuh tidak kecil ya, besar gitu loh. Kamu ingin menggunakan keuangan kamu itu dalam jumlah besar, dan kamu benar-benar harus mempertimbangkan gitu. Kayak kalau misalkan investasi ya mungkin untung dan rugi atau apapun itulah ya, yang jelas di sini kayak melihat dengan jelas gitu, dengan bijaksana gitu, dan mempertimbangkan pro dan kontranya atau untung dan rugi itu kamu harus benar-benar perhatikan gitu loh. Istilahnya tuh kayak gitu ya. Jadi keputusan yang kamu ambil ini gak kecil ya, besar dan akan berdampak panjang gitu loh. Ya ini berkaitan keuangan. Aku gak tahu ini entah kamu ingin memulai usaha bisnis, tapi usaha bisnis itu tuh gak usaha kecil ya, tapi besar. Atau bisa juga investasi sesuatu gitu ya, seperti itu. Ya, yang jelas di sini kayak membutuhkan pertimbangan banget ya, membutuhkan pertimbangan banget gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi dari segi kehidupan percintaan kamu sampai sisa akhir tahun ini. Oh iya, nggak semua ya, untuk beberapa aja. Mungkin ada yang sempat dulu itu kayak berhutang sama kamu. Mungkin di sisa akhir tahun ya, atau akhir tahun akan ada keadilan buat kamu ya, atau kejelasan yang dimana mungkin kamu udah cukup lama ya menunggu atau menanti uang itu tuh bakal dikembaliin gitu loh ya. Dan ternyata ya mungkin energi di sampai akhir tahun ini akan ada orang yang mengembalikan uang kamu yang mungkin sempat kamu rasa selama ini tuh udah nunggu lama banget gitu ya, nggak dibalik-balikin gitu, atau bahkan mungkin kamu ngerasa orang ini tuh nggak bakal balikin gitu. Oke, tapi ternyata dia ngembalikin. Oke, dari segi asmara di sini kita akan lihat percintaan. Heart to heart conversation, kemudian ada make the effort. Oke, ada wedding. Very soon, wow. Untuk yang single di sini
Oke, untuk yang single ya, aku rasa kamu akan segera nih bertemu ya, energi kamu sampai akhir tahun ya, very soon ini, mungkin kamu akan segera bertemu dengan wedding, seseorang yang akan menikah dengan kamu ya. Dengan adanya heart to heart conversation atau make the effort, maybe orang ini tuh udah kenal ya sama kamu, dan aku rasa mungkin aku nggak tahu entah ini kalian sempat berpisah mungkin ya ataupun berjeda karena ini untuk yang single. Nah, ini kayak ada yang masih ada perasaan gitu loh sama kamu, tapi sebelumnya tuh kayak orang ini tuh ragu gitu loh atau bimbang, atau karena memang sudah pernah berpisah atau putus ini kayak tidak punya keyakinan atau kepercayaan diri gitu loh ya. Nah, di sini orang ini juga mungkin orangnya juga cukup tertutup ya sama kamu gitu ya, yang mungkin juga udah lupain kamu udah mungkin tidak pernah berpikir orang ini, nah istilahnya kayak gitu ya, tapi ternyata orang ini bakal ketemu sama kamu lagi ya, make the effort, kayak berjuang gitu loh, orang ini akan berjuang kembali sama kamu, memperjuangkan kamu, dan heart to heart conversation dia akan terbuka di sini, jujur tentang apa yang dia rasakan sama kamu ya, kayak kembali gitu loh, memperbaiki hubungan, dan maybe wedding ini adalah niatan dia ya, yang dia ingin melamar kamu, dia ingin menikah sama kamu gitu. Karena sebelumnya dia sempat berpisah dengan kamu, jadi kan dia sudah paham ya, udah yakin gitu loh dengan perasaan dia gitu. Jadi kehadiran dia kembali ini mungkin bukan untuk main-main ya, untuk senang-senang atau kayak bukan hanya sekedar kayak pacaran-pacaran, enggak, tapi kayak lebih dia akan memberikan kamu hubungan yang lebih solid gitu loh ya, very soon kamu akan segera di sini bertemu gitu ya, seperti itu. Aku ngelihatnya sih di sini orang lama ya, makanya tadi aku bilang heart to heart conversation nih kayak orang yang sudah kamu kenal gitu ya, tapi orang ini sebelumnya kayak diam gitu ya, atau menarik diri atau menghilang, bisa seperti itu, dan dia nggak bener-bener jujur gitu ya, atau terbuka tentang perasaan dia ke kamu gitu ya. Makanya di sini dia kayak kembali gitu ya, terbuka, jujur, bicara dari hati ke hati dengan kamu, dan dia akan perjuangkan kamu ya. Karena aku juga ngerasa kenapa di sini ada make the effort, selain kalian ini ada pernah berpisah gitu ya, ada perpisahan juga, mungkin ada yang LDR juga ya, beda kota pula atau negara, yang dimana memang butuh pertimbangan gitu ya, yang cukup lama ya gitu loh, sehingga sebelumnya kenapa kalian berpisah ini mungkin ada kaitannya dengan itu juga ya, kayak dulunya ya itu kayak nggak yakin atau masih ragu gitu loh, atau kayak ngerasa sulit ya, kayak ngerasa terbebani gitu lah, sulit lah pokoknya ya dalam hubungan gitu. Tapi ternyata setelah kalian ini nggak ada komunikasi atau perpisahan, itu kayak dia banyak mikir gitu ya, berulang kali gitu ya, karena hatinya dia masih ada kamu, masih sayang atau masih cinta sama kamu. Nah disitulah mungkin dia kayak merenung kayak gitu ya, mencoba mencari tahu kedalaman perasaan dia ke kamu, dan benar nggak ya dia ini pengen sama kamu gitu lah. Nah disinilah ternyata iya, dia ini memang pengen sama kamu gitu, ada wedding, ada pernikahan ya, keinginan dia untuk menikah sama kamu. Ini untuk yang single. Oke, dan untuk yang berpasangan di sini, mungkin kalau yang berpasangan ya, aku rasa pasangan kamu akan jujur terhadap kamu bahwa dia ingin menikah sama kamu ya, dan memang butuh perjuangan banget ya untuk hubungan kamu dengan dia. Mungkin kalian udah cukup lama bersama dan sering hubungannya juga mungkin nggak stabil gitu ya, penuh dengan hambatan, penuh dengan rintangan kayak gitu ya. Nah akhirnya kalian ada di titik sepakat, oke, kita menikah. Nah istilahnya kayak gitu ya, ada wedding, akan ada pernikahan untuk kamu, seperti itu ya, untuk yang berpasangan yang belum menikah. Dan untuk kamu yang berpasangan yang sudah menikah, di sini aku lihat ya, mungkin kamu dengan pasangan
butuh keterbukaan ya, butuh bicara dari hati ke hati gitu. Jika ada beban, jika ada unek-unek itu disampaikan dan make the effort ya, itu harus diperjuangkan ya. Hubungan itu harus diperjuangkan ya. Perjuangan ini bukan kayak kalian harus mengejar satu sama lain, enggak ya, karena kalian udah menikah ya, ini tentang mempertahankan hubungan ya. Jadi kalian ini harus sama-sama berjuang sesulit apapun keadaan kamu atau masalah apapun yang sedang kalian hadapi, itu kalian harus sama-sama berjuang, bukan salah satu ya, tapi keduanya ya, untuk menjaga hubungan ini tuh tetap baik-baik aja gitu, karena ini menyangkut masalah pernikahan ya. Kalian sudah ada pernikahan, jadi harus egonya tuh kayak dibuang lah istilahnya kayak gitu, dan bicarakan dari hati ke hati, jujur gitu loh, dan terbuka. Nggak usah takut, nggak usah ragu untuk bicara jujur atau bicara benar gitu ya, tentang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, itu sampaikan aja sama pasangan kamu gitu. Karena aku rasa di sini kayak ada sedikit problem antara kamu dengan pasangan, yang memang kalian ini butuh heart to heart gitu, bukan dengan kemarahan, bukan dengan diem-dieman gitu ya, tapi harus benar-benar dikomunikasikan seperti itu ya. Jadi kalian ini harus benar-benar bersikap bijaksana ya, ataupun dewasa gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan ya untuk energi sisa akhir tahun kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan oke, aku akan tarik satu kartu ya, sorry. Karena sebenarnya aku mau 3 kartu aja, tapi kayaknya kok terpanggil untuk ambil satu ini ya. Kita akan tarik dari harmoni cinta ini. Mungkin kalian ini butuh pesan lagi ya dalam hal percintaan. Mungkin ini bisa menjadi saran, pesan, ataupun nasihat apapun itu ya, untuk kamu yang membutuhkan pesan ini. Biarkan cintamu berwarna-warni ya, seperti pelangi. Setiap warna mewakili nuansa cinta yang berbeda. Kemudian satu lagi, peliharalah rahasia hati kamu, bagikan hanya kepada orang yang kamu percayai dan layak mendengarnya ya. Rahasia hati itu kan, aku ngerasa untuk beberapa orang ini kayak ada sesuatu yang kamu simpan gitu loh ya, dan karena kalian itu pasangan ya, kalian harus jujur gitu loh, harus terbuka ya, seperti itu. Jadi biar tidak ada kesalahpahaman atau salah sangka kayak gitu ya, dan juga kamu itu akan lebih plong gitu loh ketika kamu itu mengungkapkan apa yang sebenarnya ya gitu. Oke, ini aja ya, sekian dulu, terima kasih ya, sampai jumpa.